Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Dalam perkembangannya, mulai digunakan sebagai bahasa resmi dari bangsa. Dan juga dikenal sebagai bentuk bahasa pemersatu bangsa. Bangsa Indonesia diresmikan setelah proses proklamasi dari kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam hal ini, satu hari setelahnya, hal ini juga dilakukan secara bersamaan dengan dimulainya konstitusi. Sedangkan di kawasan Timor Leste, bahasa Indonesia dikenal atau disebut sebagai bahasa kerja. Sementara itu, bahasa Indonesia merupakan bentuk ragam bahasa dari bahasa Melayu. Sedangkan dasar yang digunakan adalah bahasa Melayu Riau yang diambil dari Kepulauan Riau sejak abad ke-19. Selanjutnya, sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia tidak lepas dari pengguna nama yang dimilikinya. Dengan kata lain, pemahaman dari bahasa Indonesia itu sendiri bermula sejak adanya Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini berkaitan dengan menghindari kesan imperialis bahasa apabila masyarakat masih saja menggunakan bahasa Melayu sebagai percakapan, komunikasi antar sesama. Dengan demikian, dalam proses tersebut terjadi perbedaan yang ditimbulkan pada keberadaan bahasa Indonesia saat ini. Dengan jenis bahasa yang digunakan adalah di kawasan Riau atau Semenanjung Malaya. Nah, hingga saat ini juga bahasa Indonesia sendiri dikenal sebagai kata-kata hidup dan tentunya menghasilkan banyak ragam kata-kata baru seperti berkaitan dalam proses penciptaan atau sistem penyerapan dari bahasa asing serta bahasa daerah yang ada di sekitar. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia terus berjalan termasuk pada masa reformasi. Hal ini ditandai dengan munculnya bahasa pers atau bahkan bahasa media massa.
perlu kita ketahui bahwa di antaranya yang pertama yaitu bentuk jumlah dari singkatan yang meningkat dan terus bertambah. Yang kedua, penggunaan dari istilah atau bahasa asing yang juga terdapat dalam surat kabar. Yang demikian itu jumlahnya sangat banyak. Dalam hal ini, pers ini memiliki jasa yang paling luar biasa, yang sangat luar biasa dalam proses perkembangan bahasa Indonesia. Pasalnya, media tersebut masyarakat diperkenalkan dengan beragam istilah, kemudian ungkapan seperti halnya rekonsiliasi, hujat, konspirasi, dan juga istilah lainnya yang sebelum itu tidak atau bahkan jarang dipergunakan. Sementara itu, dalam perkembangan tersebut juga terlihat bagaimana kedudukan bahasa Indonesia, kedudukan dari bahasa Indonesia itu sendiri, yang mana awalnya dikenal sebagai bahasa nasional atau bahasa pemersatu bangsa. Nah, cukup sekian presentasi saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.